Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulfa Madiani Al-Aziz dengan NPM 2023-2150-0358. Di sini saya akan membuat video dengan menarasikan makalah tentang politik dalam Islam, toleransi dalam Islam, dan akhlak dalam Islam. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Asyhad selaku guru agama Islam karena sudah memberikan tugas individu untuk saya dengan menyelesaikan tepat waktu. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Tidak lupa saya bersyukur kepada Allah SAW atas segala semua nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada saya. Dan sehingga saya mampu membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam saya junjungan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi dalam Islam atau yang disebut dengan toleran, secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti menanggung, menerima dengan sabar atau membiarkan. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum berlaku di suatu negara di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Toleransi dalam Islam mengacu pada sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik itu perbedaan agama, keyakinan, budaya, atau pandangan. Ini melibatkan sikap saling menghormati, saling memahami, dan hidup berdampingan dengan damai. Meskipun memiliki perbedaan, dalam Islam, toleransi memiliki beberapa prinsip yang penting. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Islam mengakui hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama mereka sendiri. Tidak ada pelaksanaan dalam masalah agama, dan setiap orang memiliki kebebasan untuk mempraktikkan keyakinannya. Yang kedua, hormat dan penghargaan terhadap perbedaan. Islam mendorong umatnya untuk menghormati dan menghargai perbedaan dalam pandangan agama, budaya, dan sosial. Al-Quran mengajarkan pentingnya saling mengenal dan saling memahami antar individu dan kelompok. Yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia. Semua individu tanpa memandang agama atau latar belakang harus diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Yang keempat ada dialog dan musyawarah. Islam mendorong umatnya untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Musyawarah dan konsultasi dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. Toleransi dalam Islam bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengan damai. Ini adalah nilai yang penting dalam ajaran Islam untuk menciptakan harmoni dan kerukunan antara umat manusia. Yang kedua ada politik dalam Islam. Pengertian politik dalam Islam. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, yaitu negara Madinah. Dakwah Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal jika tidak menggunakan sarana politik. Politik Islam mengacu pada penggunaan nilai-nilai Islam dalam proses
pembuatan keputusan politik dan pengaturan pemerintahan. Yang B ada tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Ini mencakup penegakan hukum syariah, perlindungan hak-hak semua warga negara, dan promosi keadilan sosial dan ekonomi. Yang C ada prinsip-prinsip politik dalam Islam yang mencakup beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama ada Tauhid. Tauhid ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa semua kekuasaan dan otoritas berasal dari Tuhan. Yang kedua ada adil dan merata. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Dalam politik, ini berarti bahwa semua individu harus diperlukan dengan adil dan merata, tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. Yang ketiga ada syura. Dalam Islam, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui konsultasi dan diskusi. Ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam politik. Yang keempat ada amanah atau tanggung jawab. Dalam Islam, pemimpin dianggap sebagai penjaga yang diberi amanah oleh masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kebaikan masyarakat. Yang kelima ada khilafah atau pemimpin sebagai wakil. Dalam Islam, pemimpin dianggap sebagai wakil dari Tuhan di bumi. Mereka harus memimpin dengan bijaksana dan adil. Yang keenam ada makarim ul akhlak atau akhlak mulia. Pemimpin dan masyarakat diharapkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Yang ketiga ada akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti etika, moral, atau perilaku yang baik. Dalam konteks Islam, akhlak merujuk pada tindakan atau perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, akhlak menurut bahasa dan istilah merujuk pada karakter atau sifat-sifat moral yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah salah satu tujuan utama dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak yang baik mencakup sifat-sifat seperti jujur, adil, sabar, rendah hati, murah hati, sopan santun, dan banyak lagi. Akhlak yang baik juga melibatkan pengendalian diri, menghindari perilaku yang buruk, dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Akhlak yang baik memiliki banyak manfaat positif dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat akhlak yang baik. Pertama, membentuk kepribadian yang baik. Seperti akhlak yang baik membantu membentuk kepribadian yang baik dan kuat. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang akan menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, sabar, rendah hati, dan memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Akhlak yang baik membantu memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Dengan memiliki akhlak
seseorang akan lebih mudah bergaul, menghormati, dan memahami orang lain. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Yang ketiga, menjaga ketertiban masyarakat. Akhlak yang baik berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang akan menghormati hukum, menghargai hak-hak orang lain, dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Akhlak yang baik membawa dampak positif pada kualitas hidup seseorang. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang akan merasa lebih bahagia, damai, dan puas dengan hidupnya. Akhlak yang baik juga membantu mengurangi stres, konflik, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat keberkahan dari Allah. Dalam agama Islam, memiliki akhlak yang baik adalah salah satu faktor penting untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah dalam segala aspek kehidupannya. Yang keenam, membentuk generasi yang baik. Akhlak yang baik adalah warisan yang berharga untuk generasi mendatang. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang dapat menjadi contoh teladan bagi generasi yang akan datang, membantu membentuk generasi yang berkualitas, berintegrasi, dan bertanggung jawab. Sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.